Selamat hari Sabat, umat-umat Tuhan yang ada di mana saja, khususnya yang bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Redlands, Risdaf yang mengundang saya untuk melayani pada hari Sabat ini. Puji Tuhan kita boleh bersama-sama lagi untuk memuji memuliakan Tuhan di hari Sabat ini. Sebelum saya berkhotbah, saya mengundang kita semuanya untuk tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji dan syukur atas segala berkat dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Kami sangat berterima kasih kepadamu, oleh karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah yang telah membantu kami sepanjang satu pekan dalam pekerjaan dan kehidupan kami. Dan di hari ini, kami boleh berkumpul secara virtual dan boleh mendengarkan arahan Tuhan lewat firman-Mu. Kami pun dapat memuliakan Tuhan dengan pujian dan doa dan kesaksian. Oleh karena itu berkati firman Tuhan yang akan dibagikan, dan kiranya hamba-Mu digunakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja, dan berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan dalam nama Yesus. Amin. Saya Pendeta Ronald Mamarimbing. Sangat berterima kasih kepada umat-umat Tuhan yang ada di Redlands, yang pada Sabat ini telah mengundang saya melalui saudara atau boleh saya katakan big brother, yaitu saudara Friend Sangari, yang telah mengontak saya untuk mana dapat melayani saudara-saudara di hari Sabat ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kalaupun ini hanyalah menjadi kesempatan yang pertama, mungkin akan ada kesempatan-kesempatan berikut untuk melayani saudara-saudara. Saya berterima kasih oleh karena umat-umat Tuhan yang ada di Redlands sangat setia dan terus dalam kebaktian dan pertemuan dengan Tuhan yang adalah Allah kita bersama-sama. Dan di hari Sabat ini saya telah memilih sebuah ayat firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Saya ditanya apakah saya akan menggunakan PowerPoint. Saya tidak menggunakan PowerPoint. Saya juga ditanya apakah saya akan memakai kutipan Ellen White. Saya sering memakai kutipan Ellen White, tetapi pada kesempatan ini saya hanya fokus untuk mengadakan firman Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab yang ada di tangan saya. Harapan saya adalah umat-umat Tuhan akan juga selalu dan setia membaca firman Tuhan, dan selalu menjadikan firman ini sebagai pemenuhan kebutuhan rohani, sebagai roti hidup untuk mana kita dapat melewati hari demi hari dalam kehidupan kita. Khususnya di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita betul-betul memerlukan Tuhan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Kita memerlukan jamahannya melalui kata-kata yang ada dalam firman Tuhan ini. Topik khotbah yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara pada hari Sabat ini berjudul Besi yang Lunak. Besi yang lunak. Kalau saudara-saudara memiliki kendaraan, dari sekian elemen yang membangun sebuah kendaraan atau yang membuat kendaraan itu juga terdiri dari besi. Dan besi pada umumnya boleh saya katakan selalu pasti dia keras dan pasti dia kuat. Kecuali besi itu tipis. Tapi pada umumnya namanya besi terbuat dari elemen yang firm, elemen yang sangat keras dan sangat kuat. Sehingga besi ini dipakai untuk mendirikan bangunan-bangunan, besi ini dipakai untuk sesuatu yang diinginkan oleh manusia yang bisa berdiri kokoh dan teguh. Tetapi pernahkah saudara mendengar tentang istilah besi yang lunak? Besi yang lunak. Di dalam Alkitab, saya ingin mengajak saudara-saudara umat-umat Tuhan yang ada di Risdaf dan siapa saja yang menonton firman Tuhan pada hari Sabat ini, untuk membuka di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12. Di hari Sabat ini hanya 2 ayat yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudara. 2 ayat utama, walaupun ada ayat-ayat yang lain, tetapi tidak akan jauh-jauh. Hanya satu di Efesus
Dan ayat-ayat utama terdapat di dalam Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-11. Dan juga ada ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudah itu untuk memberikan penjelasan dan penguatan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Mari saya ingin membaca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Petrus berkata bahwa sekarang tahulah aku benar-benar. Dengan kata lain, sebelumnya dia tidak sadar. Sebelumnya dia tidak mengetahui dengan jelas kalau dia sudah mendapatkan pembebasan daripada Tuhan. Kita tahu kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 diceritakan tentang Petrus dimasukkan ke dalam penjara dan akan dieksekusi mati oleh Herodes. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita lihat ayat ini dikatakan bahwa dia sadar. Dengan kata lain, sebelumnya dia tidak sadar. Namun saya mau katakan, di dalam ketidaksadaran Petrus, dia melakukan. Besi yang lunak adalah kata yang lain daripada penurutan walaupun di tengah ketidaksadaran. Di mana seringkali saudara dan saya dalam kebimbangan, dalam kebingungan, tetapi penurutan adalah hal yang mutlak untuk membuat kita ini mendapatkan berkat yang luar biasa. Dengan penurutan memungkinkan besi yang keras dan yang sangat kokoh itu menjadi lunak. Mari kita lihat ayat ini. 12 ayatnya yang ke-11 Kisah Para Rasul. Saya ingin baca sekali. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Petrus sangat bersukacita dan bergembira oleh karena Tuhan telah menyelamatkan dia dan telah menyuruh malaikat untuk menyelamatkan dia, melepaskan dia dari katanya dua hal. Yang pertama adalah Herodes dan yang kedua adalah keinginan atau harapan orang Yahudi. Dengan kata lain, mari kita lihat dulu mengenai harapan orang Yahudi. Apa harapan orang Yahudi yang membuat sehingga Petrus ini ditahan? Petrus ini ditangkap dan dipenjarakan. Orang-orang Yahudi tidak menginginkan pengikut jalan lurus, pengikut Yesus Kristus itu untuk berkembang dengan pesat di awal mula-mula kekristenan. Gereja Kristen yang mula-mula, di mana yang disebut sebagai bapak-bapak gereja kita. Mereka ini adalah ke-11 murid Yesus Kristus bersama dengan 70 murid yang lain, bersama dengan umat-umat Tuhan yang pertama-tama mendapatkan kebenaran dan bergabung yang di tahun 70 untuk pertama kali disebut sebagai orang Kristen. Mereka-mereka inilah yang setia kepada firman Tuhan. Dan mereka ini mendapatkan tantangan. Tantangan yang paling besar adalah dari golongan mereka sendiri, yaitu dari golongan Yahudi. Yahudi sangat keberatan ada orang yang mengikuti Yesus. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya 12, kita dapati bahwa peristiwa ini di mana Petrus ditangkap dan rencananya akan dipancung, akan dibunuh dengan pedang. Jadi pada peristiwa Hari Raya Roti Tidak Beragi, di mana pada hari-hari sebelumnya perayaan Roti Tidak Beragi, dan nanti pada saat rencananya dibunuh ini Petrus, ketika Petrus akan dibunuh, itu peristiwa jadi pada saat Paskah. Dengan kata lain, saya mau katakan bahwa Herodes ini mengambil kembali momen dan momentum event yang terjadi kepada Yesus Kristus. Masih ingat Yesus Kristus ditangkap, lalu kemudian mendapatkan
aniaya, disuruh pikul salib di saat roti tidak beragi. Di saat hari raya roti tidak beragi. Dan dia dibinasakan atau disalibkan Yesus Kristus ini pada saat Paskah. Mari kalau Anda baca di dalam peristiwa-peristiwa yang ada ini, saudara-saudara, kita dapati bahwa niat jahat orang Yahudi sangat-sangat besar kepada pengikut Yesus Kristus. Itu sama dengan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ada orang yang berniat jahat untuk kita. Saudara percaya atau tidak, ada orang yang senang lihat kita susah. Dan mereka akan susah manakala saudara dan saya senang atau berhasil. Ada yang cemburu kepada kita ketika kita sukses, ketika kita ketambahan materi, ketika mendapatkan berkat yang lebih daripada Tuhan. Ada orang yang cemburu dan sakit hati. Dan mereka akan sangat senang bila kita kemudian menjadi susah, menjadi menderita. Dan inilah yang digambarkan oleh Petrus kepada harapan dan keinginan orang-orang Yahudi. Keinginan mereka adalah Yesus itu hilang dan pengikut-pengikutnya tidak akan berkembang. Biarkanlah mereka susah dan tidak akan maju. Itu harapan dari orang-orang Yahudi. Dan kemudian yang kedua, yang membuat sehingga Petrus bersuka cita adalah dia diselamatkan, dibebaskan dari Herodes. Siapa Herodes ini? Herodes ini adalah Herodes Agripa yang pertama. Herodes Agripa yang pertama ini adalah Herodes yang membatalkan semua penyembahan yang ada di awal-awal kekristenan atau di awal tarik Masehi. Dari semua raja-raja dan kaisar yang ada di zaman Roma yang memerintah di Yudea dan di sekitarnya, termasuk Samaria. Satu-satunya yang pertama yang memulaikan supaya dirinya yang disembah dan bukan dewa dan bukan ilah yang lain adalah Herodes Agripa yang pertama. Herodes inilah di zaman Petrus meminta kepada orang-orang, ingat pada saat itu kebudayaan Yunani lah yang menjadi kebudayaan nasional. Kebudayaan Yunani lah, bahasa Yunani lah, adat istiadat Yunani lah, Yunani atau Greek atau Greece. Inilah yang dipakai untuk mana orang-orang di zaman Roma yang menjajah wilayah Yudea, Samaria dan sekitarnya. Kita tahu bahwa orang-orang Yunani memiliki dewa-dewi. Ada namanya Zeus, dewa petir, kepala dari semua dewa. Ada Dewi Aphrodite yang disimbolkan sebagai Dewi kesuburan. Kalau di Efesus itu disebut sebagai Dewi Diana yang memiliki begitu banyak payudara, tanda kesuburan di patung yang ada di Akropolis. Ini membuat sehingga orang menyembah begitu banyak dewa-dewi. Tetapi di zaman Herodes Agripa yang pertama, dia melarang orang-orang untuk menyembah dewa-dewi ini. Yang harus disembah adalah dirinya dan tidak boleh yang lain, termasuk tidak boleh sembah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam pasal yang sama, Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-23, kita dapati bahwa Herodes Agripa ini, dia sangat sombong. Ayat 21, dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Ayat yang ke-22, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Bayangkan, mereka mengeluk-elukan, mereka memuji raja mereka, memuji pemimpin mereka yang bernama Herodes Agripa. Saudaraku yang kasih, pujian mereka sebenarnya bagi saya bisa jadi sebagian tulus, tapi bisa jadi yang sebagian juga tidak tulus. Seringkali saudara-saudara, pujian-pujian ini datang kepada saudara dan saya. Pujian-pujian yang sepertinya membuat kita senang, membuat kita bahagia, tapi pada kenyataannya pujian itu tidak tulus. Bisa jadi pujian itu datang oleh karena mereka yang memuji kepada kita itu dipaksa untuk memuji kepada kita. Dan Herodes dengan titahnya, dengan dekritnya, memerintahkan tidak ada orang lain, tidak ada dewa yang lain yang boleh disembah, hanyalah dirinya. Tidak heran begitu banyak orang memuji dan memuja diri Herodes Agripa yang pertama. Tetapi mari kita lihat, orang-orang sampai berkata suaranya dalam berpidato ini adalah suara Allah.
Ayat yang ke-23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Saudaraku yang kasih, dengan kata lain, ketika malaikat menampar dia, Herodes belum mati. Nanti ketika cacing makan kepada tubuhnya, cacing-cacing yang kemudian bergerombol makan kepadanya, baru dia mati. Saudara-saudaraku yang kasih, Herodes adalah orang yang sombong. Jangan cepat makan pujian, saudara-saudara. Ketika orang memuji karena saudara mempunyai kendaraan baru, rumah baru, pakaian baru, usaha baru, pekerjaan baru, gaji yang baru, saya mau katakan, lebih baik saudara berdiam diri dan memuji Tuhan. Saya pernah disampaikan oleh seorang pendeta senior. Pendeta senior itu katakan kepada saya, Pendeta Mama Rimbing, ketika engkau dipuji orang, janganlah engkau telan pujian itu. Saya bertanya, kenapa Om? Beliau katakan, karena pujian itu bagaikan parfum. Pujian itu hanya bisa seperti parfum. Parfum itu hanya bisa dihirup, hanya bisa dirasakan lewat hidung, tapi tidak boleh ditelan atau diminum. Karena ketika parfum itu diminum atau ditelan, maka orang yang meminum parfum itu akan mati. Saudara yang kasih, demikian pula dengan pujian. Jangan makan puji. Jangan tergila-gila dengan pujian. Pujian itu kalau datang kepada saudara, lalu kemudian katakan, khotbah Anda bagus, pakaian Anda bagus, rambut Anda cantik, muka Anda luar biasa, dapat lihat, bahasa Manado bilang, poco-poco, indah dan sebagainya. Saudara yang kasih, senyum saja dan berkata dalam hati, puji Tuhan. Ketika saudara makan puji kepada Herodes, bisa-bisa malaikat menampar saudara. Bisa-bisa malaikat datang menegur saudara. Herodes sudah begitu sering ditegur, tetapi dia tidak bertobat. Alhasilnya, dia ditampar malaikat dan nanti dia mati dimakan oleh cacing-cacing. Ayat ini mengatakan, siapa malaikat yang menampar Herodes ini? Malaikat yang menampar Herodes ini adalah malaikat yang sama, dalam bahasa aslinya digunakan malaikat yang sama yang membebaskan Petrus dari dalam penjara. Malaikat ini adalah malaikat yang dilepaskan oleh Allah untuk membebaskan Petrus. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Allah melepaskan malaikat untuk membebaskan Petrus? Jawabannya saudara terdapat di dalam ayatnya yang kelima. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ayat 11. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Bila malaikat dilepaskan Allah untuk menolong Petrus, satu-satunya kunci yang membuat sehingga Allah melepaskan malaikat itu adalah doa dari umat-umat Tuhan. Doa yang mengantarai, doa permohonan dari begitu banyak orang dalam satu umat, dalam satu gereja untuk membebaskan pendeta mereka yang bernama Petrus. Saudara-saudara yang kasih, saya mau katakan, pengalaman Petrus ini adalah pengalaman yang menyedihkan. Kenapa? Karena di zaman ini, di saat Petrus ditangkap dan dipenjarakan, seorang pendeta sudah lebih dahulu dibinasakan. Kita tahu bersama bahwa ada seorang awam, seorang diakon yang dilempari dengan batu sampai mati. Namanya siapa? Benar saudara-saudara, namanya Stefanus. Stefanus mati oleh karena dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Dan dia dilempari dengan batu sampai mati. Itu adalah seorang diakon, seorang anggota awam. Saya ingin bertanya, siapakah pendeta pertama yang mati dianiaya di saat itu? Namanya adalah Yakobus. Siapa Yakobus? Yakobus adalah saudara dari Petrus. Dia ini dianiaya dan dipancung. Mari kita lihat. Kisah Para Rasul 12 ayat yang pertama. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi,
ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Herodes membunuh pendeta yang bernama Yakobus. Yakobus ini adalah saudara dari Yohanes. Adalah bagian dari anak-anak guntur. Bagian dari mereka yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Yakobus adalah seorang pendeta yang mati syahid pertama sesudah Tarik Masehi. Dan saudara-saudaraku yang kasih, di sini dikatakan Herodes menyenangkan hati orang Yahudi. Menyenangkan hati orang Yahudi. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, apakah saudara dan saya tipe orang yang suka kasih senang orang punya hati? Seringkali kita berusaha senangkan hati orang lain agar dia boleh sokong saya nanti di saat pemilihan pegawai jemaat. Saya menyenangkan hati orang-orang tertentu agar mereka dapat membela saya ketika saya akan berhadapan dengan kasus saya. Kadangkala saya harus menyenangkan hati orang lain agar saya mendapatkan materi, agar saya mendapatkan perlindungan. Ini yang dibuat oleh Herodes. Dia menangkap Petrus. Dia sudah menyenangkan orang Yahudi dengan cara membunuh Yakobus. Dan dia yakin dengan membunuh Petrus nanti, orang-orang Yahudi akan lebih senang kepadanya. Tapi saudaraku yang kasih, Tuhan tidak punya rencana seperti itu. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana Herodes. Tuhan dengan doa dari umat-umat Tuhan, dengan kuasa doa yang luar biasa dari umat-umat Tuhan, dari mereka yang merasa dilayani oleh seorang pendeta yang bernama Petrus, mendoakan pendetanya, mendoakan pimpinan gerejanya, mendoakan dia yang selalu datang melawat mereka. Saudaraku yang kasih, Tuhan melepaskan malaikat dan membebaskan Petrus. Mari kita lihat saudara-saudara. Saudara bisa lihat bagaimana cerita ketika Petrus, maksud saya, dia berada dalam penjara. Dia diikatkan dengan 2 serdadu. Rantai mengikat tangan dan kakinya. Ada serdadu di sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana kaki kiri dan kaki kanan mereka pun diikat, disambungkan dengan rantai yang ada di tubuh dari Petrus. Dengan kata lain, setiap kali Petrus bergerak, maka serdadu yang ada di kiri atau kanan akan juga merasa terganggu. Kalau Petrus tangan kanannya bergerak untuk memegang atau untuk menggaruk punggungnya yang ada di sebelah kiri, maka rantai yang ada di sebelah kiri serdadu itu akan juga tertarik. Dengan kata lain, Petrus juga merasa terganggu. Dia tidak bisa bebas, saudara-saudara, tinggal di dalam penjara yang ukurannya sekitar 4 kali 6 meter. Lalu tidak memiliki cahaya yang cukup. Hanya beberapa lubang yang ada dari atas untuk mana cahaya itu masuk. Di dalam penjara yang lembab dan bau ini, saudara-saudara yang kasih, Petrus dipenjarakan. Dan disinilah Tuhan menyatakan berkat-Nya. Disinilah Tuhan menyatakan di mana besi itu harus menjadi lunak. Dia bukan saja diikatkan kepada 2 serdadu. Ada 2 serdadu lain yang menjaga Petrus di pintu masuk di dalam sel di mana Petrus tinggal. 2 serdadu itu harus berdiri tegap di depan hall, di depan jalan, yang oleh mana ada 4 serdadu setiap 3 jam melewatinya dan mengitari penjara itu. Petrus berada di dalam penjara yang disebut High Maximum Security Prison. Berada di dalam penjara yang sangat ketat. Satu kali, saudaraku yang kasih, saya pernah diundang oleh sahabat saya untuk mendoakan seseorang yang disebut teroris. Ketika saya berada di Filipina, ketika sementara menjalani kuliah, di hujung tahun sebelum saya kembali ke Indonesia, saya diundang oleh sahabat saya untuk pergi berkunjung kepada sebuah sel atau sebuah penjara High Maximum Security Prison yang ada di Filipina. Ketika saya berada di sana, sebelum saya masuk
ke wilayah dari penjara ini harus dijaga oleh 4 bodyguard yang adalah security, adalah polisi, yang badan mereka lebih tinggi dari saya dan badan mereka sangat besar dengan pentungan. 1 di depan, 1 di belakang, 1 di kiri, dan 1 di kanan. Dan saya mendapatkan cap untuk keluar dari bangunan utama, lalu masuk ke dalam wilayah penjara ini. Saya mendapatkan cap, dan cap saya ada 5 cap di sini. Dengan kata lain, ada 5 pintu yang harus saya lewati. Setiap pintu mendapatkan cap yang berbeda. Dan saudara, ketika saya masuk ke dalam, saya melihat begitu aneh. Banyak orang yang bertato dan muka mereka sangat-sangat ngeri bagi saya. Ada badan yang sudah terpotong-potong, dan ini adalah tempat di mana hampir semua, boleh saya katakan hampir semua narapidana yang ada dalam itu tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Tidak dapat bebas kembali. Mereka harus ada di situ seumur hidup ataupun mendapatkan hukuman mati. Dan saya harus pergi ke wilayah di bangunan tengah yang ada dalam penjara itu. Ada bangunan di tengah-tengahnya. Saya harus pergi ke wilayah selatan. Kenapa? Karena di wilayah selatan itu ada seorang Indonesia yang baru saja divonis harus dihukum seumur hidup oleh karena membom 2 bus yang ada di Manila. Ketika saya pergi dan saya masuk, saya kaget oleh karena di dalam penjara itu pun ada begitu banyak security, di mana narapidana menjadi security untuk seorang narapidana yang lebih kaya, yang lebih besar. Dan saya masuk di situ. Saya dikawal oleh 11 narapidana lain yang juga bertato dan besar badan mereka. Lalu kemudian sepanjang hall, sepanjang lorong yang harus dilewati itu, semua orang yang ada di kiri kanan ditendang, dikasih jauh dari jarak di mana kami harus melewatinya. Ketika saya masuk ke dalam ruangan yang berada di sebelah selatan itu, saya kaget oleh karena di dalam ruangan itu ada kasur yang empuk, king size, ada AC, ada kulkas atau refrigerator. Bukan cuma itu, ada juga istri dari narapidana ini yang adalah seorang Filipina. Saya kaget, di dalam penjara sepertinya sudah seperti hotel. Tetapi saudara-saudaraku yang kasih, Petrus tidak mengalami seperti itu. Petrus diikatkan kepada 2 serdadu dan dia tidak bisa kemana-mana. Mari kita lihat ayatnya yang ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Malaikat inilah yang telah menampar Herodes di ayat-ayat selanjutnya nanti. Malaikat inilah yang dilepaskan Tuhan oleh karena doa dari umat-umat Tuhan. Malaikat ini dia tampil dengan bersinar, dikatakan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruang itu. Saya yakin, saudara-saudara, kebanyakan kita kalau tidur selalu dimatikan lampu. Lampu itu harus mati ataupun redup, tidak ada cahaya yang mengganggu mata kita. Tetapi saudara-saudara yang kasih, Petrus terlalu lelah. Di ruangan yang gelap, di ruangan yang lembab itu, saudara-saudara yang kasih, cahaya dari malaikat datang menyinari, tapi Petrus tidak bisa sadar. Nanti di ayat 11 yang kita baca bagian yang pertama kali tadi, baru di situ dia sadar. Saudara-saudara yang kasih, seringkali ketika saudara dan saya dihimpit oleh begitu banyak besi, dihimpit oleh begitu banyak kekerasan, ada besi-besi situasi, ada besi-besi penyakit, ada besi-besi lingkungan, keadaan yang menghimpit kita, yang membuat sehingga sepertinya kita tidak bisa bebas. Besi-besi itu ada di depan kita, besi-besi itu ada di tangan kita, bagaikan rantai yang mengikat kita. Besi COVID-19 membuat saudara dan saya tidak leluasa untuk bergerak. Pergi kemana saja harus hati-hati, harus jaga jarak. Ini membuat saudara dan saya tidak merasa nyaman dalam kehidupan kita. Petrus mengalaminya. Tetapi ketika kebenaran, cahaya kemuliaan datang, dia pun tidak sadar. Saudara yang kasih, tidak sedikit kebenaran Tuhan, tidak sedikit nasihat Tuhan bagaikan cahaya datang kepada kita, tetapi kita tidak sadar. Kita tidak tahu. Nanti ketika malaikat itu menyentuh Petrus, ayatnya bagian B, 7 bagian B. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Langkah pertama agar besi ini menjadi lunak, saudara-saudara.
Langkah pertama supaya saudara dan saya mendapatkan berkat di tengah-tengah himpitan penderitaan, di tengah-tengah begitu banyak besi-besi situasi, sakit penyakit, kondisi keadaan yang membuat saudara dan saya menderita dan tidak nyaman. Kita harus bangun. Bangun artinya saudara-saudara yang kasih, kita harus rise up, kita harus bangun, harus berdiri. Bangun itu bukan hanya sekedar wake up. Bangun itu bukan hanya sekedar buka mata, tapi badan kita masih di atas tempat tidur. Bangun itu bukan cuma sekedar kita pun duduk, sudah bangun tapi tempat duduk kita masih gunakan tempat tidur kita sebagai tempat duduk, kita masih duduk di atas tempat tidur itu. Itu belum bangun. Bangun artinya saudara dan saya berdiri, lalu kita ada jarak dengan comfort zone kita. Kita meninggalkan comfort zone kita, kita meninggalkan tempat tidur kita agar kita dapat bersiaga, kita dapat berdiri dengan tegap. Saudara, supaya besi-besi yang mengikat saudara, supaya membuat kita ini menjadi nyaman, membuat kita bersuka cita oleh karena begitu banyak yang menghimpit kita. Langkah yang pertama, kita harus bangun. Kita harus bangun, keluar dari zona nyaman kita, keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang membuat selama ini kita merasa aman dan nyaman. Kita harus meninggalkan itu dan siap untuk melewati hal-hal yang selama ini saudara tidak sadar bahwa itu bisa terjadi dengan penyertaan seorang malaikat. Malaikat itu ketika dikatakan bangun, berdirilah, bangunlah segera. Apa dikatakan? Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Besi menjadi lunak ketika langkah pertama Anda sudah buat. Tetapi ingat, masih ada besi-besi lain, masih ada pintu besi, masih ada pintu pejagaan pertama, pintu pejagaan kedua yang terbuat dari besi, bahkan ada pintu gerbang besi yang nanti harus dilewati oleh Petrus. Ayat yang ke-8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ada langkah kedua, ketiga, keempat. Dan langkah-langkah ini sudah dijawab, dijelaskan di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Langkah yang pertama tadi adalah bangun. Dia harus berdiri, meninggalkan zona nyamannya. Lalu langkah yang kedua adalah dia harus ikat pinggangkan, dia harus memakai dia punya ban, ya. Dia punya ikat pinggang. Saudara-saudara, apa ini ikat pinggang? Apa ini kasut? Apa ini jubah? Saya mengajak saudara-saudara melihat Efesus pasalnya yang ke-6, ayat 14 dan ayat yang ke-15. Efesus pasalnya yang ke-6, ayat 14 dan 15 saya ingin baca. Jadi, berdirilah tegap. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Efesus. Sama dengan tadi, malaikat katakan, rise up, bangun segera, berdirilah tegap. Sama itu. Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dikatakan berikat pinggangkan kebenaran. Mari kita kembali ke ayat kita. Kisah Para Rasul pasalnya 12 ayat yang ke-8. Malaikat bukan cuma katakan bangun, dia katakan juga ikat pinggangmu. Saudara-saudara, dalam bahasa asli yang dimaksudkan dengan kebenaran dalam Efesus 6 ayat yang ke-14 tadi dipakai kata Yunani aletheia. Aletheia artinya sumber kebenaran. Siapa sumber kebenaran? Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah aletheia, sumber kebenaran. Dengan kata lain, yang kita ikatkan dalam kehidupan kita, yang kita ikatkan dalam hati kita, dalam rencana-rencana kita adalah Yesus Kristus. Apa yang dia lakukan, apa yang dia sabdakan, apa yang dia pikirkan, bagaimana jalannya, bagaimana caranya, kita pikirkan semuanya dengan cara berpikir Yesus Kristus. Kita ikatkan Yesus Kristus, ikat pinggang, jangan longgar. Jangan longgar celana kita, jangan longgar baju dalam kita. Oleh karena itu akan mengganggu pergerakan kita. Kita ikat pinggangkan kehidupan kita dengan Yesus Kristus. Dan bukan cuma itu. Dikatakan langkah yang ketiga yang malaikat katakan harus pakai dia punya sepatu. Sepatu ini adalah keikhlasan, kerelaan dalam memberitakan Injil. Saudara, saya sudah bangun. Saudara sudah bangun. Dan sekarang kita sudah ikatkan Yesus Kristus dalam kehidupan kita.
Sudah, dan sekarang kita harus pergi berjalan keluar saudara-saudara. Siap tampil ke depan walaupun ada begitu banyak pintu-pintu besi yang akan menghalangi kita. Tetapi kita sekarang sementara berjalan saudara-saudara kekasih. Kita mengikuti arah yang Tuhan katakan melalui malaikatnya. Lalu malaikat katakan, kenakanlah jubahmu. Dalam Efesus tadi 6 ayat yang kelima. Yang dimaksudkan dengan ayat yang keempat dan kelima. 14 dan ayat yang ke-15. Di mana yang dimaksudkan jubah di sini dikatakan jubah keadilan, dalam bahasa asli disebut dikaiosune atau juga kebenaran. Kebenaran yang dipraktekkan, kebenaran yang diperoleh dari aletheia, dari sumber kebenaran yang kemudian dipraktekkan. Dengan kata lain, saya keluar dari comfort zone saya untuk mana agar besi-besi yang keras ini menjadi lunak, agar saya terbebas dari himpitan-himpitan besi, situasi dan penyakit yang ada di sekitar kita, termasuk kondisi pekerjaan di mana saya tidak dapat gaji, saya kekurangan income dan sebagainya. Saya mau katakan, harus kita berdiri, keluar dari zona nyaman selama ini. Ikat pinggangkan Yesus Kristus. Pakai sepatu kita. Ikhlas, rela untuk melangkah saudara-saudaraku yang kasih. Dan yang terakhir, memakai jubah kebenaran yang kita praktekkan, kita taburkan di sekitar kita. Apakah saudara dalam situasi ini ada kebaikan yang saudara berikan kepada orang lain? Apakah selama ini saudara membantu orang lain? Ataukah kita hanya mengeluh-mengeluh dan protes-protes situasi. Aduh, saya begini. Aduh, saya begitu. Saya tidak bisa bikin begini. Saya tidak bisa buat itu. Saya mau katakan, saudara-saudara, malaikat katakan, langkah yang keempat ini, pakaikan jubahmu. Jubah kita, jubah kebenaran yang kita pakaikan adalah praktek kita. Yang dilihat bukan lagi diri kita. Yang dilihat adalah Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kehidupan yang penuh penyerahan, kehidupan yang penuh dengan senyuman, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan kepastian. Saudara yang kasih, kalau Anda baca, ketika Petrus melakukan ini, dia masih setengah sadar. Dia masih belum sadar sepenuhnya. Saudara yang kasih, lebih baik kita menurut di tengah ketidaksadaran kita, daripada kita tidak menurut dan menjadi malas. Inilah yang membuat sehingga banyak besi-besi menjadi lunak, saudara-saudara. Langkah yang kelima yang dibuat oleh Petrus, dikatakan ayatnya yang ke-9, ayatnya yang ke-8, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Saudara, sudah berdiri, sudah memakai berikat pinggangkan Yesus Kristus, sudah memakai sepatu keikhlasan kerelaan untuk melangkah ke depan, maju, bukan mundur. Lalu kemudian memakai jubah kebenaran yang dilihat adalah kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, malaikat katakan, ikutlah aku. Ikutlah firman Tuhan. Ikutlah arahan Tuhan. Ikutlah tuntunan Tuhan. Ikutlah dia, saudara-saudaraku yang kasih. Petrus melakukannya. Dia mengikuti malaikat ini, saudara-saudara, berjalan keluar. Kalau Anda baca, melewati penjagaan-penjagaan yang ada, pintu-pintu besi yang telah selama ini menutup kemungkinan baginya untuk bebas, menutup kemungkinan baginya untuk menghirup udara segar, menutup kemungkinan baginya untuk mendapatkan sukacita. Saudara, begitu banyak besi-besi yang nantinya jadi lunak ketika saudara mengikuti arahan Tuhan, mengikuti pimpinan malaikat dalam kehidupan kita. Jangan mundur, saudara-saudara. Dan ketika Petrus mengadakan perjalanan, dia kemudian melewati sampai saudara-saudara yang kasih. Mari kita lihat ayatnya yang ke-10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, ini besi-besi semua saudara yang kasih. Sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Malaikat Tuhan menuntun Petrus dalam perjalanannya melewati pintu besi. Pintu besi ini harus didorong paling kurang oleh 8 orang sampai 10 orang untuk membuat pintu ini tertutup. Dan saudara, pintu yang terbuat dari besi dan keras dan tebal itu terbuka dengan sendirinya. Malaikat itu menuntun Petrus melewatinya. Dan kemudian menuntun sampai katanya ke ujung jalan. Saudara yang kasih, sampai di mana ujung jalan saudara? Sampai di mana ujung jalan kita dalam kehidupan kita? Sampai di mana harapan, doa, cita-cita kita yang akan menjadi ujung jalan diri kita masing-masing? Saya tidak tahu. Saudara pun tidak tahu. Yang hanya tahu adalah Allah.
Oleh karena itu, marilah berjalan dengan Allah. Berjalanlah, biarkan Dia di depan untuk memimpin kita. Jangan ragu saudara-saudara yang kasih. Walaupun kita mungkin bimbang, walaupun kita mungkin dalam keadaan tidak sadar, walaupun mungkin kita dalam keadaan ragu-ragu, lebih baik menurut saudara-saudara yang kasih. Oleh karena besi menjadi lunak di saat saudara dan saya melakukan apa yang Tuhan minta kita buat. Bangun saudara-saudara. Mari bangun dari situasi kita. Mari bangun dari comfort zone, dari zona nyaman yang selama ini saudara dan saya nikmati. Mari kita ikat pinggangkan Yesus Kristus, siap untuk berperang, siap untuk maju, siap untuk melangkah. Dan bukan cuma itu, langkahlah saudara dengan keikhlasan, langkah dengan kepastian. Dan bukan cuma langkah dengan kepastian, bagikanlah kebaikan, biarlah kebenaran yang saudara dan saya nikmati selama ini sebagai seorang anggota gereja Masehi Tuhan hari ke-7 dilihat oleh begitu banyak orang. Dan yang terakhir, kita mengikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di hari Sabat ini, kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyertai umat-umat Tuhan yang ada di Risdaf ini. Kiranya tempat Anda, dalam perbaktian Anda, dalam perkumpulan Anda yang ada di Redlands, Tuhan akan memberkati. Kiranya umat-umat Tuhan yang ada di situ akan menjadi sebuah sukacita bagi masyarakat yang ada di sekitar. Kiranya Anda akan menjadi sukacita bagi pimpinan atau bos Anda di tempat Anda bekerja. Akan menjadi sukacita antara satu dengan yang lainnya, satu rekan dan rekan yang lainnya. Umat-umat Tuhan yang saya kasihi, kita adalah anak-anak Allah. Kita mungkin dalam himpitan-himpitan begitu banyak besi, baik besi penderitaan, besi situasi, besi sakit penyakit, besi ketidakcukupan yang sedang menghimpit kita. Tetapi jangan lupa, berkat Tuhan ada, rencana Tuhan indah, dan Dia sudah mengirimkan malaikatnya untuk membangunkan kita, untuk membuat kita dapat berdiri, membuat kita dapat tegak, membuat kita dapat berjalan, membuat kita dapat memakai kebenaran itu sambil mengikuti Dia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih sayang Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan kiranya firman ini pun terus saudara ingat sampai kita bertemu dengan Dia yang kita ikuti selama ini.